Assalamualaikum, sahabatku dimanapun engkau berada. Mari hadapi masalah dengan jiwa ihsan, yakni beribadah dan bermuamalah yang terbaik karena Allah menyertai hidup setiap insan beriman. Ihsan melahirkan amal soleh yang pro kehidupan. Masalah jangan memenjara diri menjadi sosok yang garang, pendendam, pemarah, dan penyebar energi negatif atas nama apapun. Apalagi menjadi sosok yang serba negatif dan anti kehidupan dengan jiwa fanatik buta dan ekstrim. Jangan pula disertai sikap merasa paling bersih dan suci, baik dalam beragama maupun memandang kehidupan dunia. Jika hidup merasa paling benar dan paling lurus, justru di dalamnya ada benih takabur diri yang justru dilarang Tuhan dan Nabi. Ingatlah setiap insan itu pada dasarnya lemah dan memiliki kelemahan, maka jangan gampang menghakimi dan menghujat orang lain dengan semuci diri. Tazaku atau merasa diri paling bersih dan suci itu tidak dibenarkan Tuhan. Allah mengingatkan yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm 32. Islam itu agama yang mengajarkan kemajuan hidup bagi seluruh umat manusia. Alam dengan seluruh isinya harus diurus dan dibangun secara optimal, tetapi jangan dirusak. Al-Qasas 77. Hud 61, Al-Baqarah 11, 30. Wajah mata berkedip. Kaum muslimin bahkan diangkat sebagai umat pilihan atau khairah ummah karena kehadirannya memiliki tugas suci mendakwahkan Islam. Ali Imran 110. Tugas mulia itu guna melanjutkan misi kerisalahan Nabi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Jangan jauhi dan anti kehidupan. Jalani kehidupan dengan ihsan yang membawa kemajuan, yang membawa keselamatan dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Ihsan akan membawa kemajuan hidup dalam relasi habluminallah dan habluminanas yang tawasud, tengahan, dan tawazun, berkesimbangan. Kemajuan hidup bagi kaum muslimin maupun umat manusia secara umum tidak hanya pesan normatif dan imperatif dari ajaran Islam, tetapi diwujudkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad bersama kaum muslimin dalam membangun peradaban hidup yang cerah dan mencerahkan yang melahirkan era kejayaan Islam di panggung sejarah berabad-abad lamanya. Peradaban maju justru karena umat Islam berbuat ihsan yang melahirkan pencerahan atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Pandangan kehidupan dan keduniaan dalam perspektif Islam tidak berdasarkan humanisme tetapi berlandaskan ketuhanan atau humanisme teosentris. Pandangan integral inilah yang menjadi ciri khas sebagai core value, nilai inti, sekaligus distintif, pembeda, dari ajaran Islam yang melahirkan dunia antroposen yang terintegrasi dengan ketuhanan iman, takwa, tauhid untuk melahirkan pencerahan dalam kehidupan umat manusia dan alam semesta dalam visi utama rahmatan lil alamin. Inilah pandangan Islam yang tengahan wasatiyah, yang berbeda dari cara pandang sekuler maupun sebaliknya rahbaniyah yang mengambil jalan menjauhi dunia. Karenanya, sikapi dan jalani hidup dengan ihsan dalam karakter muslim sebagai Abdullah, yakni sebagai hamba Allah yang selalu beribadah dan pasrah kepadanya serta Khalifatul fil ardil, yaitu wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi. Itulah teladan utama hidup para nabi dan rasul serta orang-orang bijak nan cerdas dan mulia hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Tugas dan kewajiban setiap insan beriman ialah melakukan ikhtiar lewat segala usaha dan doa yang sungguh-sungguh, selebihnya tawakal dan sabar kepada Zat yang Maha Segalanya. Hal yang terbaik berbuatlah yang positif dan membawa kemaslahatan, kebaikan, dan kemajuan hidup meskipun setahap demi setahap. Seraya jauhi yang buruk dan mafsadat dengan berbuat ihsan sebagai alternatif, bukan dengan anti dunia. Membangun sesuatu itu lebih sulit ketimbang mengkritik dan menegasikan kehidupan, meski kritik itu tetap baik untuk pengingat agar hidup dijalani dengan seksama. Keseksamaan itu cermin ketakwaan. Misi utama hidup insan muslim ialah berbuat ihsan untuk memakmurkan dan memajukan kehidupan sebagaimana fungsi ibadah dan kekhalifahan manusia beriman di muka bumi. Maka, jalani hidup dengan ihsan, bukan menjauhi dan anti kehidupan. Jalaluddin Rumi sang sufi termasyhur memberi tausiah spiritual yang dinamis, jangan sampai karena orang baik itu pasif, orang zalim yang berkuasa. Semoga bermanfaat. Blackberry 2010